Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi. Kali ini saya akan sedikit bahas tentang pengalaman hidup saya. Jadi kurang lebih hampir mau jalan ke tahun ketiga setelah saya hijrah ya. Jadi saya ini kalau belum kenal dengan saya ya, nah mungkin kenalkan dulu. Nama saya Didik Rangkasiwi, asli orang Sragen, yang dimana dulu saya seorang bankir. Saya pernah bekerja di sebuah bank BUMN kurang lebih selama 8 tahun gitu, dan beberapa perusahaan asuransi juga sebelumnya gitu. Nah, lalu di tahun 2019 itu saya resign dari bank tersebut, kemudian memutuskan untuk kembali pulang. Jadi dulu saya di bank itu pindah-pindah. Jadi saya ditempatkan bekerja itu di wilayah Jawa Barat sebelumnya, keliling-keliling di sana, terus kemudian pindah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu juga keliling-keliling juga di sana. Ya alhamdulillah banyak cerita, banyak juga sukanya, banyak juga dukanya, dan banyak jaringan tentunya, karena karena kita di sebuah bank tentu harus berafiliasi dan berelasi dengan berbagai macam instansi. Apalagi waktu itu saya pernah di analis kredit ya, dan juga pernah di PIC cabang. Itu ya alhasil banyak sekali pengusaha-pengusaha yang saya kenal, baik dari segi mikro maupun menengah ke atas lah ya, menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu. Itu dan juga beberapa instansi-instansi pemerintah, dan termasuk juga dari mulai eksekutif dan legislatifnya. Dan pengalaman saya dulu di Kalimantan itu juga banyak sekali keliling-keliling, karena saya juga beberapa sering pindah di beberapa cabang, dan relatif demografi Kalimantan seperti yang kita ketahui ya, di sana kan masih banyak wilayah-wilayah yang belum terlalu padat penduduk gitu. Dan juga kebetulan saya di Kalimantan Barat itu berbatasan dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam gitu. Banyak sekali, nanti di segmen yang lain nanti akan saya banyak cerita juga terkait dengan cerita pengalaman hidup saya di Kalimantan ya. Saya juga beberapa sudah upload untuk video pengalaman saya di Kalimantan gitu ya. Ada juga nanti bisa dicek juga di sini di channel saya. Nah, tapi kali ini saya hanya fokus untuk cerita pengalaman saya. Jadi selama ini berarti 2019, 2020, 2021, ini 2022. Jadi mau menginjak tahun ketiga saya hijrah. Nah, sahabat lah, jadi 2019 tepatnya di bulan Agustus saya resign ya. Mungkin kalau disebut resign, nggak resign resign tapi nggak resign juga menurut saya. Jadi ceritanya saya udah 3 kali mengajukan resign, karena dari 2016 sebenarnya. 2016 itu istri ikut PTR, kalau bisa disebut ya. PTR itu pengusaha tanpa riba. Itu juga ikut seminarnya Mas Sabtuari juga. Dari situ saya tahunya oke, dulu tahu riba itu haram, tapi kerja di bank masih boleh kok ya, itu dulu. Tapi ya semenjak itu 2016 saya mulai berpikir, dan memang banyak hal yang pengalaman hidup saya terkait dengan pekerjaan yang waktu itu saya di bankir itu hanya 3 hal ya. Pengalaman saya tuh hanya 3 hal yang saya dapatkan ujungnya dari 99% ya. 99% yang saya temui, entah itu nasabah saya, entah itu rekan kerja saya, entah itu saudara-saudara saya, dan bahkan saya sendiri. Apa itu 3 hal itu ya? Jadi 3 hal yang efek dari riba tadi ya. Efek dari riba itu yang saya temui 3 hal. Itu yang pertama, bisnisnya hancur. Jadi bisnis atau usahanya tuh hancur karena riba. Yes, yang kedua itu
kesehatan ya. Jadi kalau usahanya dia lancar, mungkin dia kena yang kesehatannya dia sakit-sakitan, atau anaknya sakit-sakitan, atau pasangannya sakit-sakitan, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau orang-orang terdekatnya itu bisa sakit-sakitan, bisa berdampak ya, bahkan segitunya ya. Dan yang ketiga terakhir yang saya temuin itu keluarganya hancur ya. Mungkin ada yang perceraian, mungkin ada yang cekcok, mungkin ada yang ada masalah dengan anaknya gitu kan, kenakalan remaja atau sebagainya dan sebagainya. Intinya keluarga lah ya gitu, kurang harmonis atau enggak, sama sekali enggak harmonis ya. Itu tiga hal itu benar-benar by proses pengalaman saya, sahabat. Jadi bukan saya itu cuman ngomong kosong, itu benar-benar saya alami. Bahkan saya sendiri pernah beberapa kali usaha menggunakan dengan gaji saya ya, tentu yang dari riba ya, itu pun pasti bangkrut ujungnya. Ujungnya bangkrut, pernah ditipu berkali-kali. Wah, kalau dihitung ya mungkin ya masih kecil kalau dibanding yang lain ya gitu ya. Terus apa namanya, di satu sisi kesehatan pun juga nasabah saya, keluarga saya misalkan ya, ada keluarga saya yang berdampak riba, juga ada yang kesehatannya terganggu. Dan saya sendiri, saya juga punya pernah sakit juga, jadi kan. Terus keluarga pun juga akhirnya saya sendiri juga ngalamin bahwa sering banget cekcok dengan istri, kayak rasa panas banget di rumah gitu ya. Itu saya alami teman-teman. Dan terakhir nasabah saya, jadi nasabah saya itu ada, saya ingat saya dua nasabah itu benar sampai beliau wafat gitu ya, belum meninggal. Dan itu benar saya yang ngurus, terkait dengan kreditnya, terkait dengan asuransinya, bahkan tidak bisa klaim dan sampai beliau meninggal. Itu benar saya tuh deg gitu ya. Oh oke, akhirnya saya berintrospeksi dan bermuhasabah diri. Oke, fix ini karena riba itu. Dan ini kayak Allah itu membuka tuh, oh di ini loh, apalagi gitu, mau bukti mana lagi gitu. Kayak saya kayak menantang terus gitu. Akhirnya oke, 2017 dan 2018 kebetulan saya terus mau mengajukan resign, tapi baru ngobrol-ngobrol dengan atasan, dan jawaban atasan saya langsung udah nanti aja. Malah saya diamanahi jadi PIC cabang waktu itu. Malah jadi diamanahi, jadi naik jabatannya. Waduh, akhirnya batal resign. Oke, lanjut tahun keduanya 2018. Tahun itu malah saya dapat bonus yang paling besar selama saya kerja di bank tersebut. Jadi batal lagi, nggak resign lagi. Akhirnya ya gitu ya, kalau orang kalau mau hijrah tuh setan tuh pasti nggak mau ya. Jadi ya saya masih berprinsip bahwa saya harus resign. Dalam hati saya seperti itu, saya harus resign. Dan pekerjaannya saya sebenarnya yang pokok tuh ngurusin kredit dan cabang, malah saya kadang lebih fokus ke mengurus bansos dulu ya. Jadi saya tuh dulu di cabang terakhir tuh diamanai juga sebagai PIC cabang bansos. Jadi bansos itu bantuan sosial dari pemerintah, yang dulu BLT akhirnya beralih ke Himbara. Dan kebetulan Mandiri yang tempat saya tuh di Kabupaten Bengkayang itu jadinya jadi malah fokus ke sana, jadi nggak ngurus kredit. Nah, seperti itu ya. Akhirnya 2019 itu berangkatlah umroh. Terus di sana benar-benar ya minta ampun dan minta petunjuk, dan emang akhirnya harus fix resign. Sampai saya mau berangkat umroh itu saya harus opnam dulu. Jadi kayak seolah-olah saya tuh kena tampar gitu sama Allah. Akhirnya sebelum berangkat itu ya kurang lebih seminggu sebelum berangkat itu saya opname seumur hidup tuh, baru opname itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi seumur hidup itu. Dan itu benar-benar saya ngerasain sakit yang luar biasa amat, sangat benar-benar nggak kayak wah mau di ujung tanduk gitu ya nyawa ya. Itu benar-benar saya ngerasain. Ya akhirnya saya berdoa sama Allah. Jadi waktu itu kan mau lebaran, saya harus terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Terus kemudian sampai di rumah sakit itu benar nggak bisa
bangun gitu ya. Nah akhirnya saya terus berdoa sama Allah. Jadi kayak ya Allah, kalau emang hamba masih pantas, masih Engkau berikan kesempatan untuk bertobat, maka izinkanlah hamba ya Allah untuk bertobat. Izinkanlah hamba untuk berkunjung ke rumahmu ya Allah di Baitullah. Dan keyakinan saya juga itu dari dulu ya, semenjak saya kecil itu kalau sakit tuh sukanya dipeluk sama ibu. Dan kalau sekarang udah punya istri ya pengennya peluk sama istri juga. Akhirnya apa? Saya minta ibu saya. Jadi waktu itu karena pas mau lebaran, jadi nggak ada dokter. Ada dokter jaga tapi nggak ada sama sekali. Saya outnamo itu nggak dikunjungin sama dokter. Nah tapi didampingi sama ibu, sama sekali istri. Kebetulan istri juga, saya baru lahir anak ketiga, jadi istri bolak-balik ke rumah sakit. Nah itu luar biasa perjuangan istri saya. Nah ya sudah, akhirnya saya berdoa itu, terus sama malamnya itu kelonin atau dipeluk sama ibu ya tidurnya. Dan alhamdulillah Allah kasih izin saya untuk ya sudah sembuh gitu. Jadi tanpa kunjungan dokter, jadi cuman obat juga cuma sekedarnya saja, karena saya emang jarang sekali atau tidak suka minum obat. Jadi meskipun di rumah sakit pun kalau udah datang ya sekali aja saya minum gitu. Jadi kayak afirmasi diri gitu ya. Akhirnya sudah, alhamdulillah Allah kasih izin saya untuk masih sehat. Dan ikut lebaran juga. Terus baru setelah lebaran berangkatlah umroh gitu. Berangkat umroh itu pun itu sudah izin sama atasan, kalau udah pas saya resign gitu loh. Tapi sama atasan enggak, kamu nanti balik ya habis umroh. Jadi sebelum berangkat umroh saya udah pamitan sama teman-teman di sana, udah nangis-nangisan, udah gini-gini. Karena saya punya tim juga dan benar-benar kami sudah kayak saudara itu ya. Ya sudah pamitan, akhirnya malah disuruh balik lagi. Nah ya sudah, karena emang harus tanggung jawab, ya udah saya pengennya saya masuk itu baik-baik, ya keluar juga baik-baik. Ya pengen seperti itu. Tapi pada ujungnya sampai dengan di titik istri saya bilang, oke, kalau tahun ini nggak resign, keluarga kita yang resign atau dia yang resign dari istri saya. Maksudnya mau pisah gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir, waduh, panjang saya mikir, karena kan pasti banyak hal ya, anak-anak, keluarga besar, ya jangan sampai lah ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya mikir, oke, saya tetap resign gitu. Tetap resign, surat sudah masuk tapi tidak masuk ke HC juga. Dan akhirnya jatuhnya saya mangkir ya. Ini juga tidak bisa boleh dicontoh juga ya. Jadi teman-teman jangan, kalau ada pilihan resign secara baik-baik dan secara formalitasnya dan legalitasnya jelas, ya sudah ikuti prosedurnya saja. Jadi jangan ikutin saya ya mangkir. Karena kan ada faktor X tadi gitu. Nah, sudahlah. Agustus benar-benar fix resign. Akhirnya saya pulang. Nah, proses administrasi berjalan gitu. Tapi saya nggak balik-balik lagi ke Bengkayang atau ke Mandiri, ke Kalimantan Barat gitu ya. Ya udah, akhirnya setelah itu bilang sama istri, ya udah kita menetapnya akhirnya di daerah Sukoharjo. Itu karena kita milih di sana itu kebetulan dekat dengan neneknya istri dari almarhum bapaknya, kan sudah tidak ada yang ngurus, jadi kami urus ke sana. Oke. Ya. Sudahlah, kita kalau istri ekspektasinya mau jadi pengusaha kan, jadi pengusaha, tapi sayanya masih mindset sebagai seorang karyawan. Jadi karena dulu saking lamanya jadi karyawan, jadi saya masih mindset sebagai pengusaha, sebagai karyawan gitu loh. Kalau beda dengan istri saya tuh bidan ya, bidan, tapi dia nggak jadi bidan, jadi memang basic dari nenek kakeknya bapaknya itu pengusaha, jadi dia kayak terdistrik dari kecil itu, pengusaha gitu, dan mindsetnya memang pengusaha. Ya begitu luar biasanya perjuangan istri saya untuk merubah mindset saya itu. Tidak mudah memang, karena saya memang wataknya tidak bisa mengiyakan satu kata iya gitu ya, kalau belum bener-bener klik kena gitu ya, nggak bisa gitu. Saya harus kena dulu tuh, kalau dikasih tahu. Tidak bisa orang ngasih tahu saya langsung saya iyakan tuh,
nggak bisa, harus klik dulu. Nah itu singkat cerita, akhirnya saya sebelum rintis usaha ini, alhamdulillah saya sekarang udah punya usaha. Itu sempat ini teman-teman, jadi setelah resign itu vakum dulu selama sekitar 3 bulanan ya kalau nggak salah. Nggak sampai ada yang 2 bulanan lah ya, 2 bulanan 2 bulan nggak kerja. Akhirnya terus dapat kerjaan di waktu itu di salah satu perusahaan ekspedisi di Solo gitu ya. Oke, dari situ akhirnya resign juga karena gak bertahan lama, cuma 6 bulan. Resign karena memang tidak sesuai dengan effort dan hasilnya. Dan kebetulan juga dari perusahaannya itu perusahaan ya agak saya susah untuk beribadah lah waktu itu. Jadi mana kalau saya berpikir, nah ini gimana hijrah saya kalau saya pun jadi susah ibadah gitu kan. Akhirnya resign. Terus setelah resign nganggur lagi itu terus ya gimana, tetap harus berjalan kan, dapur juga harus mengepul terus. Akhirnya saya dapat kerjaan lagi di sebuah yayasan dan waktu itu di Darul Quran, dan alhamdulillah pas sesuai. Wah ini di pondok gitu kan, ngurusin santri, ngurusin sekolah, ngurusin yayasan dan administrasinya. Ya alhamdulillah sesuai, dan saya bisa ibadah juga tentunya bisa sangat fokus. Dan seperti yang kita ketahui ya kan, Darul Quran kan juga sudah besar ya gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak effort mengubah-ubahnya gitu. Alhamdulillah lancar kerjaan. Saya malah ditarik atau didapat amanah dari salah satu donatur Darul Quran yang punya perusahaan besar juga di Solo di bidang percetakan gitu. Akhirnya saya ke sana, langsung direkrut sama ownernya gitu, jadi asisten beliau. Itu ya dari situ saya banyak pengalaman juga karena keliling-keliling. Saya keliling-keliling dari mulai Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Jadi banyak sekali pengalaman dan memang dunia baru bagi saya itu untuk di perbukuan ya dan kurikulum, dan banyak sekali ilmu dari sana. Oke, Qadarullah ownernya meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Suparmin. Jadi ya saya jadinya terus resign dan memang memutuskan untuk berdagang waktu itu. Jadi waktu itu setelah resign itu saya jualan ronde teman-teman. Jualan ronde, wedang ronde kalau teman-teman tahu ya, ada yang tahu itu wedang ronde ya. Saya nggak tahu, nanti bisa di searching dari Google. Ya udah jualan ronde di pasar Grogol, dan alhamdulillah berjualan lancar. Tapi ya merasa ada kendala. Karena apa? Karena jadi jualan ronde itu saya mulai dari produksi sampai dengan jualan itu saya sendiri. Jadi saya yang produksi, saya yang masak wedang air jahenya, saya rebus jahenya. Terus kemudian saya bikin mochinya sampai dengan saya jualnya sore sampai malam. Itu saya jual sendiri gitu ya, sama ponakan waktu itu. Itu ya sudah, akhirnya jadi tersita waktunya. Jadi konsepnya ya dagang, dan waktu itu saya mikir, wah ini akan bisa besar. Saya mikirnya kan dulu mau buka kedai gitu, nanti saya franchise-an gitu. Tapi ya qadarullah ya memang banyak sekali effortnya. Oke, akhirnya dari situ berdoa lagi sama Allah, ya Allah mau dikasih gini ya, saya kan pengennya kuliner. Istri itu paling nggak suka dan paling anti sama kuliner. Karena apa? Karena banyak effort yang harus dituangkan di sana ya, harus bikin produksinya dan sebagainya, dan sangat lelah sekali gitu loh. Nggak praktis lah. Kalau istri saya lebih suka jualan baju karena dulu pernah buka konveksi juga. Oke, jadi akhirnya tingkat cerita, istri dipertemukan sama PPMI atau Perkumpulan Pengusaha Muslim yang ya waktu itu lewat wasilahnya
ada seorang ustazah, namanya Bu Ustazah Uswah ya, Bu Uswah kami manggilnya. Itu datang ke ronde saya dan menawarkan segini ada usaha dan ikut perkumpulannya. Ya alhamdulillah jadinya dia kayak doa saya terkabul gitu sama Allah, dikasih ya langsung gitu loh, mantap gitu. Dan itu usaha ayam teman-teman, usaha ayam sekarang yang saya gelutin ini. Usaha ayam ini benar-benar saya hanya fokus di jaringan dan fokus ke penjualannya saja gitu. Untuk produksinya sudah ada timnya sendiri dan sangat-sangat nyaman sekali. Dan yang paling penting adalah sirkah atau kerjasamanya itu sesuai syariat, dan produknya pun juga halalan toyiban sesuai syariat Islam. Dan memang itu yang dicari mereka, dan alhamdulillah saya pun juga nyari yang seperti itu, dan makanya Allah pertemukan ya. Itulah beberapa keajaiban dari Allah yang saya rasakan sendiri gitu loh. Saya rasakan sendiri. Akhirnya oke, jalan. Jadi kami ngaji dulu, ikut kajiannya dulu, kemudian ikut perkumpulannya, kemudian dengan orang yang mau modalin juga, akhirnya ketemu. Kemudian kita jalan dan launching di kalau bulan November, akhir November kemarin. Akhir November 2021. Itu. Jadi ini masuk ke bulan, mau menanjak ke bulan ketiga gitu ya. Bulan ketiga di bulan Februari ini. Nah, dan saya juga dulu sempat akhirnya kan oke, ini berbisnis sesuai nih dengan passion saya, dan ini mau saya besarkan gitu. Dan memang betul, jadi apa kata Allah dan janji Allah itu ya, bahwasanya ya semua hal di dunia ini itu hanya berkat kuasa Allah dan atas izin Allah gitu ya. Nah, bahkan daun kering pun itu tidak akan jatuh tanpa seizin Allah. Nah, berangkat dari sana ya udah saya berpikir, karena dari dulu ya, karena saya berangkat dari keluarga yang ibarat kata bukan yang bukan dari golongan Islam yang kuat gitu ya, atau maksudnya moderat lah ya, bisa dibilang Islam moderat. Nah, bapak ibu saya gitu ya gitu. Dan maka saya tuh berpikir agama ini bisa dilogika, dan ternyata emang betul agama kita bisa dilogika, dan 80% Quran kan juga udah masuk ke logika kita. Adapun 20%-nya itu karena logika kita yang belum masuk gitu ya. Oke, singkat cerita akhirnya ya Allah, kalau engkau memang udah menjanjikan seperti itu, maka bukan kerja keras saya yang bisa menghasilkan gitu loh. Makanya waktu itu hasilnya masih dirasa, waktu ronde ya, itu masih dirasa kurang gitu kan. Kami alhamdulillah istri saya itu ngajaknya ke ustadz gitu ya, bukan kemana-mana tapi ke ustadz. Dan alhamdulillahnya saya juga mau gitu lah. Saya juga mau langsung aja gitu kan, dari ustadz itu kan ada, kita namanya kemarin Ustadz Lutfan ya, dari Al-Falah Sragen gitu kan. Dan juga kami dipertemukan juga dengan Ustadz Huda gitu kan, atau suaminya Bu Uswah, Ustazah Uswah, dan banyak hal ya dari sana yang akhirnya kita ketemu dengan teman-teman PPMI. Itu juga aman-aman apa sih teman-teman PPMI itu yang membuat mereka, saya melihat contoh Bunda Ning gitu ya. Bunda Ning kok usahanya lancar sekali gitu, apa sih amalnya Bun gitu kan, saya tanya itu. Oh gini, dari saya sama Esti dikasih tahu amalnya ini. Nah, dan benar teman-teman, saya terapkan sama Esti, benar-benar betul itu saya terapkan, dan alhamdulillah beberapa kali Allah kasih ujian, kasih keajaibannya gitu ya. Kayak saya ini juga dapat project atau merintis usaha, itu juga ada yang mau modalin dan kerjasama gitu ya. Itu juga benar-benar saya nggak tahu itu datangnya dari Allah. Memang wasilahnya ada sepupu saya ya, tapi benar-benar kok dia nelponnya ke saya, dia ngasih tawarnya ke saya, itu juga bukan dari saya gitu, tapi benar-benar dari Allah gitu loh. Jadi ada, dia itu di Jogja, sepupu saya itu, dia ada temen punya, udah usahanya udah jalan di Jogja, itu untuk pengadaan barang ya, mau buka di Sragen. Nah, nawarin sepupu saya itu. Nah, sepupu saya kan masih di Jogja nggak bisa. Nah, akhirnya dia nawarin saya ngajak kerjasama. Nah, ini bener-bener waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah mbok dikasih yang jadi maksudnya ya
saya pengennya itu usaha itu bisa diwariskan gitu loh. Jadi usaha saya nanti bisa diwariskan ke anak cucu saya gitu kan. Nah, dan ini pas posisi pandemi seperti ini itu usaha makanan, minuman itu memang harus banyak hal yang kita kreasikan ya supaya masih bertahan ya. Ya udah akhirnya untuk pengadaan barang ini benar-benar prospek banget. Dia karena tidak terpengaruh dengan pandemi. Nah, nanti akan saya jelaskan yang lain. Jadi intinya teman-teman, cerita saya ini itu menceritakan bahwasannya saya benar-benar mengalami apa itu keajaiban ya, keajaiban dan benar-benar yang ini saya pindah dulu ya, soalnya nggak terlalu ini. Oke. Nah, itu beberapa cerita dari saya. Jadi kayak usaha itu ya, usaha yang kerja keras tidak akan mengkhianati hasil tuh mungkin tidak sepenuhnya benar ya. Jadi benar-benar yang bisa menghasilkan atau kita berhasil itu ya karena ridhonya Allah, karena Allah yang mengizinkan gitu ya, bukan karena kerja keras kita. Sekarang saya jadi berpikir, kalau dulu saya bilang 99% itu kita harus usaha kerja keras, 1%-nya nanti serahin sama Allah. Itu dulu. Kalau sekarang saya balik, jadinya ya udah 1%-nya berusaha atau ya usaha itu menyempurnakan doa ya. Jadi 99% dulu kita harus mulai dengan tawakal Allah atau tawakal kepada Allah, serahin semua sama Allah karena kita tidak punya kekuatan apapun. Baru 1%-nya usaha, jadi menyempurnakan doa. Nah, saya praktekin teman-teman tuh. Jadi itu bukan ilmu dari saya, itu ilmu dari ya guru-guru saya tadi yang saya sebutkan, dari Ustadz Lufan, Ustadz Huda, Bu Uswah, teman-teman PPMI, semua yang sekitar saya, ada Ustadz Kusnadi juga, Takmir Al-Falah. Jadi banyak sekali mentor-mentor. Ada juga Pak Asep Saipul itu ya, yang punya John Boy Corporate, yang menyuplai ayam kami gitu ya. Nah, ada juga Pak Dadang gitu ya, yang modalin saya juga gitu. Alhamdulillah itu semua berkat Allah, dan semua orang-orang ini benar-benar satu frekuensi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Allah, saya tuh dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan saya. Jadi sedikit testimoni dari saya ini, mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan, sahabat-sahabat yang melihat cerita saya ini, barangkali yang masih ragu terkait dengan hijrah, atau teman-teman di perbankan atau yang mau hijrah ke dari riba gitu ya, itu yakinlah Allah pasti akan kasih jalan. Allah akan bersamai kita. Tidak mungkin Allah tuh mengikat janji. Itu ya teman-teman. Mungkin cukup dulu, udah terlalu panjang, nanti diedit lagi. Terima kasih sekali sudah menonton, terima kasih juga sudah membersamai, dan semoga teman-teman semua sehat, kerjaannya lancar, usahanya sukses, berkah, dan selalu dalam jalan Allah SWT, dan semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai jumpa di segmen yang lain atau cerita-cerita yang lain. Dan sekali lagi, ini pengalaman hidup saya, dan semua ilmu bukan dari saya, dan setiap kesalahan-kesalahan itu dari saya, murni dari saya, dan segala sesuatu yang ada kebaiknya atau ada ilmunya itu semua dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.